Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang rumus sinus, jumlah, dan selisih sudut. Nah, sekarang langsung saja kita mencari rumus sinus, jumlah, sudut. Jadi coba kalian perhatikan, di sini ada segitiga ABC. Pertama kali kita mencari luas segitiga ABC dengan menggunakan rumus luas segitiga sembarang yang mengandung sin alfa ditambah beta. Ini ya, alfa ditambah beta. Jadi kita tulis di sini luas segitiga ABC itu berarti setengah dikali dengan A dikali dengan B dikali dengan sin C, atau kita lihat sini sudut C-nya itu alfa ditambah dengan beta. Oh ya, ini dalam kurung. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini segitiga ABC itu luas segitiga ACD ditambah dengan luas segitiga BCD. Kita tulis di sini luas segitiga ACD ditambah luas segitiga BCD. Nah, sekarang kita gunakan lagi rumus luas segitiga sembarang pada segitiga ACD. ACD berarti setengah dikali B dikali T dikali dengan sin alfa. Ditambah, kita perhatikan segitiga BCD berarti rumus luas segitiga sembarangnya itu setengah dikali A dikali T dikali dengan sin beta. Yang ini ya, sin beta. Jadi kita tulis di sini setengah AB sin alfa ditambah beta itu sama dengan yang ini. Jadi setengah BT sin alfa ditambah setengah AT sin beta. Nah, kalau kita lihat ini setengahnya bisa sama-sama kita coret di ruas kanan dan ruas kiri. Ya. Jadi kita dapat di sini tinggal AB sin alfa ditambah beta itu sama dengan BT sin alfa ditambah AT sin beta. Nah, jadi kalau misalkan kita mencari sin alfa ditambah beta, itu berarti BT sin alfa ditambah A dikali T sin beta. Ini pindah ruas ya, karena dia dari perkalian pindah ruas jadi pembagian. Jadi ini AB. Nah, selanjutnya ini kita bisa pisah. Jadi ini BT sin alfa per AB ditambah AT sin beta per AB. Nah, kalau kita lihat ini bisa kita coret nih. B sama B-nya bisa kita coret. A sama A-nya juga bisa kita coret. Jadi di sini kita dapat sin alfa ditambah beta itu sama dengan T per A sin alfa ditambah ini T per B sin beta. Nah, kalau kita lihat ini T dibagi dengan A, yang ini T dibagi dengan A itu sama dengan cos beta, ya kan? Cos beta samping per miring, ya kan? Jadi di sini kita tulis nih cos beta dikali sin alfa. Jadi kalau T per B berarti kita lihat ini T per B samping per miring. Berarti ini cos alfa dikali dengan ini nih sin beta. Nah, jadi rumus dari sinus jumlah sudut itu adalah cos beta dikali dengan sin alfa ditambah cos alfa dikali dengan sin beta.
Selanjutnya kita akan membahas rumus sinus selisih sudut. Jadi kalau pada selisih sendiri itu berarti sin dalam kurung alfa dikurang beta. Atau ini bisa kita tulis dengan sin dalam kurung alfa ditambah dengan min beta. Ya. Nah, sekarang kita ganti nih. Bisa kita menggunakan rumus sinus jumlah sudut tadi. Tuh. Berarti di sini sin alfa dikali dengan cos. Ini cos beta ya, karena di sini min beta, berarti kita tulis di sini min beta. Ditambah cos alfa dikali dengan cos alfa dikali dengan sin di sini min beta. Nah, sekarang kita lihat rumus sudut negatif. Jadi kalau sin dalam kurung min alfa itu sama dengan min sin alfa. Kalau cos dalam kurung min alfa itu sama dengan cos alfa. Jadi di sini sin alfa dikali nih. Kalau cos dalam sudut negatif itu jadi positif. Langsung kita tulis cos beta ditambah, oh iya, ini kan sin min beta ya. Ini tetap kalau dalam sudut negatif tetap dia negatif. Berarti di sini kita tulis min cos alfa dikali dengan sin beta. Nah, ini adalah rumus sinus selisih sudut. Baiklah, sekarang kita akan membahas beberapa contoh soal tentang sinus, jumlah, dan selisih sudut. Nah, di sini contoh soal yang pertama, hitunglah nilai eksak dari sin 75 derajat. Sin 75 derajat. Dimana kita tahu 75 derajat itu bisa kita tulis dengan 45 derajat ditambah dengan 30 derajat. Nah, sampai di sini kita bisa menggunakan rumus jumlah sudut pada sinus yang ini. Ya, berarti di sini kita misalkan alfanya itu 45 dan betanya itu adalah 30 derajat. Nah, sekarang kita masukkan ke rumus ini. Ke rumus ini berarti sin alfa, berarti sin alfanya 45 dikali cos beta, berarti cos 30 derajat ditambah cos alfa, berarti cos 45 derajat dikali dengan sin 30 derajat. Nah, kita masukkan sin 45 dalam sudut istimewa itu adalah setengah akar 2. Cos 30 itu adalah setengah akar 3. Ditambah cos 45 itu juga setengah akar 2. Dan sin 30 itu adalah setengah. Nah, sekarang kita sederhanakan. Setengah akar 2 dikali setengah akar 3 itu berarti 1/4 akar 6. Ditambah setengah akar 2 dikali setengah itu berarti 1/4 akar 2. Jadi inilah hasilnya. Sekarang kita bahas contoh soal yang B. Di sini ada sin. Yang B itu sin 167 derajat dikali cos 107 derajat dikurang cos 160 derajat dikali sin 107 derajat. Kalau kita lihat, ini sama seperti rumus selisih pada sinus yang ini, ya. Dimana ini bisa kita buat alfanya, berarti sin alfa cos alfa, yang ini sin alfa cos alfa, dan cos beta sin beta, berarti ini beta ya. Berarti ini kita bisa sederhanakan menjadi sin alfa dikurang beta. Atau kita masukkan nih alfanya sama dengan 167 derajat dikurang betanya 107 derajat. Jadi ini sama dengan sin 167 dikurang 107 itu 60 derajat. Sin 60 derajat itu setengah akar 3. Jadi inilah hasilnya.
Nah, sekarang kita akan membahas contoh soal yang C. Di sini tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut. Jadi sin X ditambah pi per 6 dikurang sin X dikurang pi per 6 sama dengan setengah akar 3. Di sini, ini kita bisa menggunakan penjumlahan jumlah sudut yang ini berarti ya. Berarti ini bisa kita tulis, ini alfa dan ini beta. Ini juga nih, kita menggunakan selisih, berarti ini alfa dan ini beta. Langsung saja kita masukkan ke rumusnya. Berarti yang ini kita menggunakan rumus yang ini. Tuh, berarti sin alfanya X dikali dengan cos beta. Berarti dikali cos pi per 6 ya. Terus ditambah cos alfa berarti cos X dikali dengan sin beta berarti sin pi per 6 dikurang. Nah, sekarang yang selisih. Berarti kita menggunakan rumus yang ini. Ini sin alfa dikali cos beta berarti ini sin X dikali cos pi per 6 dikurang cos alfa dikali sin beta berarti cos pi per 6 maksudnya cos X dikali dengan sin pi per 6 sama dengan setengah akar 3. Nah, sekarang kita sederhanakan lagi, berarti di sini sin X cos pi per 6 itu adalah setengah akar 3 ditambah cos X sin pi per 6 itu adalah setengah dikurang sin X cos pi per 6 itu setengah akar 3 dikurang cos sin pi per 6 itu adalah setengah. Sama dengan setengah akar 3. Nah, di sini kalau kita lihat sin X setengah akar 3 ini dikurang sin X setengah akar 3 ini bisa kita coret. Ini kita coret. Terus yang ini setengah cos X min ketemu min itu jadi plus ya. Jadi ditambah setengah cos X juga. Sama dengan setengah akar 3. Setengah cos X ditambah setengah cos X itu sama dengan cos X. Sama dengan setengah akar 3. Nah, sekarang cos berapa itu yang hasilnya setengah akar 3? Cos pi per 6, ya kan? Jadi ini kita buat cos pi per 6. Jadi kita dapat alfanya itu sama dengan pi per 6. Karena mencari himpunan penyelesaian, berarti kita menggunakan rumus persamaan dasar trigonometri pada kosinus. Jadi itu rumusnya adalah X sama dengan alfa ditambah K dikali K dikali dengan 2pi atau X sama dengan min alfa ditambah K dikali dengan 2pi. Kita masukkan alfanya itu sama dengan pi per 6. Berarti di sini pi per 6 ditambah K dikali 2pi. Yang ini min pi per 6 ditambah K dikali dengan 2pi. Kita masukkan untuk K sama dengan 0, maka X-nya itu pi per 6 ditambah 0. Jadi kita dapat pi per 6 ya. Sekarang kita masukkan untuk K sama dengan 1. Berarti ini X-nya pi per 6, 1 dikali 2pi itu 2pi. Jadi kalau kita jumlahkan 2pi ditambah pi per 6 itu sudah melebihi 2pi. Berarti ini tidak memenuhi. Sekarang kita lanjutkan yang di sini. Untuk K sama dengan 0, itu berarti X-nya min pi per 6 ditambah 0 dikali 2pi. Ini hasilnya min pi per 6 dan ini tidak memenuhi.
Sekarang kita lanjutkan untuk K sama dengan 1, berarti X sama dengan min pi per 6 ditambah dengan 1 dikali 2pi, berarti 2pi ya. Kita samakan penyebutnya. Berarti ini min pi, ini 12pi. Jadi kita dapat hasilnya 11pi per 6. Dan ini memenuhi. Nah, kalau misalnya kita lanjutkan untuk K sama dengan 2, nanti hasilnya tidak memenuhi. Jadi langsung saja kita tulis himpunan penyelesaiannya itu ada 2. Yang itu ya. Jadi ada pi per 6 dan 11 pi per 6. Dah demikianlah video pembelajaran kita pada kali ini. Semoga dapat dimengerti. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.